Pada tanggal 15 Agustus 1945, tepatnya pukul 15.00, Sultan Syahrir sedang mendengarkan lagu-lagu asing yang ada di radio kesayangannya dan membaca koran. Tiba-tiba, radio tersebut menyiarkan sebuah berita yang amat mengejutkan. Dengan berbahasa Inggris, berita tersebut disiarkan melalui siaran radio BBC, British Broadcasting Corporation, yang berupa dua kota di Jepang, yakni Nagasaki dan Hiroshima, dibom oleh Amerika Serikat. Blue moon, you saw me standing alone. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, the proclaimed the independence of the Republic of Indonesia. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum, Bu Hatta. Waalaikumsalam. Ada apa, Bu Syahrir? Apakah Bu Hatta dari rumah? Saya ingin pergi. Tunggu sebentar. Maaf, Bu. Itu Pak ada Bu Syahrir. Ingin bertemu dengan Bu Hatta. Silakan, Bu. Sebentar. Saya ingin cuma terlebih dahulu. Baik, Bu. Bu Hatta sedang sholat, Bu. Artinya tunggu sebentar. Baik, saya tunggu. Dari mana kau tadi, Bu Syahrir? Ada gerangan apa kau datang kemari? Jadi begini, Bu, saya ingin tahu dan Bung Karno segera melaksanakan kemerdekaan Indonesia selagi masih dalam masa vakum power. Vakum of power? Apa maksudnya? Bung Hatta mendengar Jepang saat ini sedang mengalami kekalahan. Dua kota di sana telah dibom oleh sekutu dan Jepang telah menyerahkan secara terhadap sekutu. Inilah kesempatan yang tepat untuk kita segera memproklamasikan kemerdekaan, Bu. Tetapi kita tidak bisa begitu saja melaksanakan kemerdekaan. Apa, Bu? Bukankah ini saatnya kita merdeka? Apa kau mau tanah kita terus-menerus diinjak oleh Nippon? Bukan begitu, Bu Syahrir. Alangkah baiknya kita bicarakan dengan PPKI. PPKI? Tapi menurut saya, akankah lebih baik jika kita meringkat untuk melibatkan PPKI? Kau tahu, PPKI adalah buatan Jepang, yang dimana jika Jepang mengatakan kita akan melaksanakan kemerdekaan sekarang, akan mendatangkan masalah baru. Begini saja, kita bicarakan dengan Bung Karno. Alangkah bagaimana baiknya. Baiklah, mari kita temui Bung Karno. Nah, Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir pergi menemui Soekarno di rumahnya saat itu juga untuk membicarakan tentang kekalahan Jepang dan kemerdekaan Indonesia. Sultan Syahrir mendesak beliau, tetapi Soekarno menolaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Bung Hatta dan Bu Syahrir. Silakan masuk, Bung. Terima kasih. Ada berita penting yang akan saya sampaikan, Bung. Berita apa, Bu Syahrir? Saya dengar Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Itu semua bukan hak saya. Itu semua hak PPKI. Alangkah jahatnya saya jika mengucapkan kemerdekaan tanpa PKI saya kotai. Tapi, Bu, Maafkan saya, Syahrir. Kita memang tidak boleh gegabah. baiklah kalau begitu. Mari Bung Hatta. Mari. Permisi. 15 Agustus 1945, sekitar pukul 17.00, Soekarno-Hatta dan Soebarjo menemui Maeda untuk meminta informasi. Tokyo to kara seisiki na shuchi wa ukate orimasen node, imano tokoro kono mondai wa jujutsude wa arimasen. Genzei goranikanshite wa sama-sama na uwasa ga tobikate imasu. Shikashi mada juhou wa teikyo dekimasen. Ya, kami belum menerima pemberitahuan resmi dari Tokyo. Jadi sementara itu, isu itu tidak benar.
Jadi kami tidak bisa mengkonfirmasi apapun. Kami mendengar bahwa Jepang telah menyerah, dan hari ini kami telah mendatangi beberapa penguasa militer dan tidaklah satu pun memberikan informasi. Jadi, saya menemui Anda untuk menanyakan apakah hal ini benar atau tidak. Pada pukul 22.00 di rumah Bung Karno, berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga akibatkan revolusi. Kita harus mengambil kekuasaan Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami Bung. Jika Bung Karno tidak berdiri cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Ini batang leherku. Saya takut pocok, nantung besok hari. Udahlah, mari gunanya sudah bertengkar. Mari duduk kembali dan bicara baik-baik. Pikana, kita tidak boleh gegabah. Lalu mengapa tidak Anda sendiri saja yang melakukannya? Mengapa meminta Soekarno untuk melakukannya? Saya hanya mengingatkan Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro-Belanda layaknya seperti orang-orang Ambon. Saya yakin, kita bisa Bung, kita bisa. Benar Bung, mari kita laksanakan proklamasi. Benar Bung, cepatlah. Malam ini Bung, malam ini. Sudahlah, abaikan dulu semua, membuat keributan seperti ini. Saya mengerti permintaan saudara, tapi saya tidak dapat mengubahnya. Sehingga saya untuk berdiri dengan golongan tua. Di saat kita takut akan banyak korban jiwa. Sudah. Soekarno mengadakan pertemuan bersama golongan tua di rumah Soekarno. Bagaimana ini, para pemuda, menuntut untuk memproklamasikan kemerdekaan? Sebaiknya, kita jangan gegabah, Bung. Kita harus membicarakannya semua dengan matang, agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Saya setuju, Bung. Menurut saya, yang penting sekarang adalah menghadapi sekutu yang akan datang ke negeri ini. Selain itu, permasalahan kemerdekaan yang akan dibahas pada sidang PPKI pada tanggal 16 Agustus. Bagaimana, Bung? Siap. Lagi pula, pemikiran mereka masih pendek. Kita harus memikirkan masa depan, agar semuanya tidak berantakan. Baiklah, Bung. Berarti kita semua sepakat. Sepakat! Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno, Hatta, dan membawanya ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara sekalian, seperti yang kita ketahui, Bung Karno menolak untuk melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Culik? Ya, kita bawa keduanya ke suatu tempat dan kita bujuk mereka. Itu benar, dan itu Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi, kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas, lalu kemana kita akan membawa mereka? Saya akan menghubungi saudara Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Ya, kami akan membawanya ke Rengas Dengklok. Bisa kau memberi keamanan dan memberi tempat untuk menyembunyikan Bung Karno dan Bung Hatta? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah jauh pisang. Terima kasih, Subeno. Sama-sama. Subeno setuju, dan kita akan ditempatkan di rumah Kiau Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, bagaimana besok subuh? Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 dini hari, bagaimana? Setuju! Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 04.00, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Kalian Bung Hatta kami. Akan dibawa kemana, Bu? Memang apa? Kita harus pergi. Ke Rengas Dengklok, ini sudah keputusan dari para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu Bung Hatta. Apa yang dibicarakan? Jika itu benar, kita tidak bisa melawan karena tentara di Jawa masuk itu. Ini sudah menjadi kesempatan kami, Bu. Jadi Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bu. Ayo, Bu, waktu kami habis.
Mari, Bung. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Beliau bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Assalamualaikum, Bung Karno. Assalamualaikum. Salah. Ada apa ini? Kenapa kalian lagi buat datang ke sini? Anda ikut kami ke Rajinglok. Untuk apa ikutan kalian? Kami para pemuda sudah sepakat, Bung. Kami akan bawa Anda dan Muhammad ke Rengas Dengklok. Saudarakah kalian? Aku memiliki seorang istri dan anak masih kecil. Bagaimana dengan mereka? Apa ini Pak? Mengapa di sini banyak orang? Karena kita sangat takut mendengar suara kami. Mereka ingin membawaku dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa Pak? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Muhammad dari pengaruh buruk Jepang. Lalu bagaimana dengan aku dan anak kita? Apakah kalian akan meninggalkan kami? Benar, aku tidak mau berpisah dengan istri dan anakku. Bagaimana jika kalian membawa mereka juga? Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda, tapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. 8. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta telah tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jao Kisong. Sebenarnya, apa mau kalian? Hingga aku dibawa kemari. Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Soekarno? Hatta, ternyata kamu sudah sampai di sini. Iya, mereka membawa anak istrimu juga. Ya, benar. Karni, ada apa ini sebenarnya? Begini, kami ingin Anda berdua segera melaksanakan proklamasi. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saatnya tepat untuk kita melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah terpengaruh dengan kabar itu, Karni? Jepang akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Kami tidak setuju dengan itu, Bu. Kami, para pemuda, ingin kemerdekaan atas diri payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Jika kita merdeka karena hadiah dari Jepang, maka kita akan dijajah lagi. 16 Agustus 1945, sekitar pukul 8.00 di Jakarta, Suparjo menemui Wikana. Wikana, apa kau tahu di mana Bung Karno dan Bung Hatta berada? Pak Bung, saya tidak tahu. Katakan padaku di mana mereka berada, dan aku akan menjamin keselamatan mereka. Maaf, Bung, tetapi saya tidak tahu mereka di mana, Bung. Baiklah kalau begitu. Sesaat setelahnya, Subarjo memberitakan dua tokoh penting ini kepada Nijishima dan ia memberitahukan kepada Maeda. Sumimasen. Yoshida no Nishi. Subarjo kara Soekarno no Hatta ga yuki Maeda Tsuchika. Yoyate sonata. Subarjo wa watashi ni Soekarno no Hatta wa Nippon he yukai sareta nako to tsunemashita. Hai, この問題について日本に来てみます。はい。愉快したのは日本人ではなく若者たちでした。若者たちに私が彼らを守ると伝えてください。はい、すみません。Apakah Anda tahu keberadaan Soekarno dan Hatta? Saya tidak tahu. Saya dan Laksamana Maeda sangat bersimpati kaum nasionalisme Indonesia. Maka dari itu, Anda tidak perlu memberitahu kami di mana keberadaan Soekarno dan Hatta. Kami dapat mengembalikan Bung Karno dan Bung Hatta jika keselamatan mereka di bawah perlindungan Maeda. Baiklah, saya akan memberitahu hal ini kepada Laksamana Maeda. Terima kasih. Sekitar pukul 14.00 di Rengas Dengklok, Soekarno, Hatta, Soekarni, Wikana, Subeno, dan Khairul Saleh berada di ruang tamu, berdebat tentang kapan akan dilaksanakannya proklamasi. Namun, tiba-tiba Subarjo datang dan memberitakan bahwa benar, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Ada apa, Saleh? Mengapa engkau terkenal seperti itu? Ada Mr. Subarjo di luar. Beliau memaksa masuk untuk menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar untuk menemuinya. Wikana, bisakah aku bertemu dengan Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin bertemu dengan mereka? Aku kemarin ingin menjemput mereka. Izinkan aku bertemu dengan mereka. Baiklah, mari masuk. Ada apa, Subarjo? Saya kemarin membawa kabar bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat ke sekutu, Bung. Jadi, berita tersebut beradanya. Benar, Bung. Bukankah saya dan Syahrir sudah memberitahukan kepada Anda, Bung? Tapi, saya belum percaya, Hatta. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan. Benar, Bung. Ya, benar, Bung. Sebaiknya memang begitu. Baiklah, akan saya turuti permintaan kalian semua.
Rombongan dari Rengas Dengklok akhirnya tiba di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 22.00. Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda di rumah Laksamana Maeda. Setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, pemuda dan golongan tua sampai dan bertemu Maeda. Malam itu di rumah Laksamana Maeda, Soekarno dan Hatta menemui Somo Pujo, Mayor Jenderal Nishimura untuk menjajaki sikapnya mengenai pelaksanaan proklamasi. Maeda menyuruh Soekarno dan Hatta untuk melanjutkan perumusan naskah proklamasi kemerdekaan di rumahnya. Ada sekitar 40-50 orang yang ikut hadir untuk menyaksikan proses pembuatan naskah proklamasi. Maeda dengan senang hati memberikan segala fasilitas di rumahnya untuk kebutuhan perumusan naskah proklamasi. Kisono Susetsu Ogorio Kudasai. Laksamana Maeda bilang menggunakan fasilitas yang ada. Terima kasih. 17 Agustus 1945 pukul 02.00 dilanjutkan dengan 3 tokoh penting, yakni Soekarno, Hatta, dan Soebarjo. Mereka melanjutkan pembentukan naskah proklamasi di ruang makan dengan saling bertukar pikiran. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Proklamasi. Jawab dengan kamu, sebab di antara kami lah itu bahasamu yang paling baik. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Lanjutannya, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 11 Agustus 1945. Atas nama Wakil-Wakil Bangsa Indonesia. Ya, naskah proklamasi kita sudah selesai. Apakah saudara setuju? Setuju. Setelah perumusan naskah dirasa cukup, ketiganya kembali menemui hadirin dan membacakan hasil naskah proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama Wakil-Wakil Bangsa Indonesia. Siapa yang akan bertangan naskah ini? Bagi saja, tiap hadirin dijadikan beberapa kelompok lalu diwakilkan. Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani semua hadirin yang ada di sini? Saya rasa jangan, itu terlalu banyak. Menurut saya, lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Ya benar, saya setuju dengan pendapat beliau. Setelah setuju, Soekarno meminta naskah tersebut diketik oleh Sayuti didampingi oleh PM Dia. Beberapa kata juga direvisi. Sayuti Melik merubah kata tempo menjadi tempo dan kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Sementara naskah asli tulisan Soekarno dibuangnya dan diremas-remas. Kemudian PM Dia mengambil dan menyimpannya. Sayuti, tolong ketikkan naskah ini. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Bagaimana jika besok saja tanggal 17 Agustus? Setuju, lebih cepat lebih baik, Bung. Tapi pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat, bagaimana? Setuju. Saya akan meminta hormati untuk menjadikan benderanya. Dan tolong siapkan hadiahnya. Baik Bu, tapi di mana kita melaksanakannya? Ditakutkan akan kondisi yang belum kondusif, bagaimana kita menggunakan halaman Bung Karno untuk melaksanakan upacara proklamasi kemerdekaan? Setuju.
Silakan ditandatangan. Ya, tolong perbanyak usaha ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan lancar. Terima kasih Fatma telah menemani di saat-saat yang murah pikiran ini. Iya, terima kasih kepada Gusti Allah telah memberikan hindaran pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Oh iya Pak, apakah Bapak sudah melaksanakan proklamasi akan berlangsung? Sudah, upacara bendera akan diiringi lagu ciptaan Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera, lantas bagaimana Pak? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Bagaimana jika kamu saja yang menjadikan benderanya Fatma? Tetapi aku tidak punya kain Pak, kainnya ada dan warna merah dan putih, apa tidak Pak? Tentu saja, peganglah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah menyediakannya. Baiklah Pak, dan aku ada ide bagaimana kalau benderanya kita namakan saja bendera Sangsaka Merah. Ya, bendera pusaka. Sangsaka dan warnanya merah putih menjadi sangsaka merah putih. Itu keren. Ya sudah Pak, sebaiknya Bapak bersiap sana mengusung pidato yang akan Bapak bacakan. Baiklah Fatma. Fatmawati menjahit kain berwarna merah dan putih itu di antara remang-remang lampu Petromax di rumahnya. Dengan perasaan haru, bahagia, ia akhirnya akan melihat kemerdekaan pada hari esok. Tangannya sangat telaten menjahit bendera yang akan dikibarkan pada esok hari. Jumat pagi pada pukul 10.00, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Soekarno, di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Sesaat sebelum upacara dimulai, Sri Murni, tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Siap Bung, saya akan menyuruh anak saya untuk mengibarkan. Bung Karno dan Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Namun, pada hari upacara proklamasi, Ahmad Subarjo tidak dapat menghadiri upacara kemerdekaan dikarenakan rasa lelah atas berbagai kejadian di malam-malam sebelumnya. Beliau juga meminta agar upacara proklamasi kemerdekaan segera dilangsungkan tanpa menunggu kehadirannya. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita
bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang asik kita untuk mencapai kemerdekaan ada naiknya dan ada turunnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Pemusyawaratan itu telah sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan keberatan tekad utuh. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Siap. Dua, tiga. Girl, I'm waiting on you. I'm waiting on you. Come on and let me sneak you out and have a celebration. A celebration. Music up, windows down. Yeah, we'll be doing what we do. Just pretending like we cool and we know it's yeah. Keep doing what we do. Just pretending like we cool. So tonight, let's go crazy, crazy, crazy till we see the sun. I know we only met but let's pretend it's fun. And never, never, never stop for anyone. Tonight, let's get some and live while we're young. And live while we're young. Tonight, let's Tiga. live while we're young. It's now or never. Everything just let it go. And if we get together, get together. Just we doing what we do, just pretending like we do. So tonight, let's go crazy, crazy, crazy till we see the sun. I know we only met, but let's pretend it's love. And never, never, never stop for anyone. Tonight, let's get some and live while we're young.
Tulungan.